Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PBEK 1C yang beranggotaan 8 orang, terdiri dari nama pertama Nelsiana, kedua Novita Buli, ketiga Paskalis Putun, keempat Putri Dun, kelima Rolanda Tanudi, keenam Ratu Sinda, ketujuh Sanca Pandango, sembilan Selina Malau. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan nilai-nilai dan prinsip anti korupsi. Berikutnya, nilai-nilai anti korupsi terdiri dari 9 nilai. Yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, adil. Yang kelima, berani. Yang keenam, peduli. Yang ketujuh, kerja keras. Yang kedelapan, sederhana. Dan yang kesembilan, mandiri. Nilai yang pertama yaitu jujur. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. Jujur merupakan salah satu nilai yang paling utama dalam anti korupsi, karena tanpa kejujuran, seorang tidak akan mendapat kepercayaan dalam berbagai hal, termasuk dalam kehidupan sosial. Nilai yang kedua, disiplin. Disiplin ialah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. Sebaliknya, untuk mengatur kehidupan manusia memerlukan hidup yang disiplin. Yang ketiga, sederhana. Gaya hidup merupakan satu hal yang sangat penting bagi interaksi dengan masyarakat di sekitar. Dengan gaya hidup yang sederhana, manusia dibiasakan untuk tidak hidup boros dan tidak sesuai dengan kemampuannya. Nilai-nilai anti korupsi yang berikut adalah kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi, bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Dan yang berikut adalah keadilan. Keadilan adalah penilaian dengan memberikan kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni memberi dengan bertindak profesional dan tidak melanggar hukum. Yang berikut adalah kepedulian. Kepedulian didefinisikan dari kata peduli, adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar dan berbagai hal yang berkembang di dalamnya. Nilai kepedulian sebagai mahasiswa dapat diwujudkan dalam berusaha memantau jalan proses pembelajaran, memantau sistem penggelaran sumber daya di kampus, serta memantau infrastruktur di kampus. Contoh nilai peduli. Yang pertama, terlibat aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh BEM. Yang kedua, tidak merokok karena udara yang ditimbulkan oleh asap rokok dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, menghargai dan menghormati dosen dan teman. Yang berikut adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Contoh nilai tanggung jawab adalah yang pertama, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, menyelesaikan tugas kelompok yang diberikan dosen. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kampus yang sudah ditentukan oleh kampus. Nilai berani. Seseorang yang memiliki karakter kuat akan memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran, termasuk berani mengakui kesalahan, berani bertanggung jawab, dan berani menolak kejahatan. Contoh dari nilai keberanian, yang pertama, berani bertanya kepada dosen. Yang kedua, berani mengemukakan pendapat. Dan yang ketiga, berani mengakui kesalahan. Selanjutnya, nilai mandiri. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri. Artinya, tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. Contoh dari nilai kemandirian, yang pertama, dapat menentukan keputusan dan berpikir bijak dalam keadaan mendesak. Yang kedua, mampu menghadapi tantangan dengan baik. Berikut saya akan menjelaskan prinsip-prinsip anti korupsi. Prinsip-prinsip anti korupsi terdiri dari 5. Yang pertama, akuntabilitas.
yang kedua transparansi, yang ketiga kewajaran atau fairness, yang keempat kebijakan, dan yang kelima kontrol kebijakan. Baiklah, yang pertama akuntabilitas. Akuntabilitas mengacu pada kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan main, baik dalam bentuk konversi atau de facto maupun konstitusi atau ide jure, baik pada level budaya atau individu dengan individu maupun pada level lembaga. Bagaimana mengukur akuntabilitas? Akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan semua kegiatan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat, baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan. Contoh penerapan prinsip akuntabilitas. Pada kegiatan Stephen Maru di Poltekkes, prinsip akuntabilitas diwujudkan dengan membuat pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak hanya diserahkan kepada Direktur Poltekkes dan Badan PPSDM Kesehatan, melainkan juga kepada semua pihak, khususnya kepada lembaga-lembaga kontrol seperti Inspektoral Jenderal Kemenkes yang membidanginya serta kepada masyarakat. Prinsip yang kedua adalah transparansi. Transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi. Yang pertama, proses penganggaran. Yang kedua, proses penyusunan kegiatan. Yang ketiga, proses pembahasan. Yang keempat, proses pengawasan. Dan yang kelima, proses evaluasi. Prinsip fairness ditunjukkan untuk mencegah terjadinya manipulasi dalam penganggaran, baik dalam bentuk markup maupun ketidakwajaran lainnya. 5 langkah penegakan prinsip fairness. Yang pertama, komprehensif dan disiplin, yaitu mempertimbangkan keseluruhan aspek, berkesinambungan, taat asas, prinsip pembebanan, pengeluaran, dan tidak melampaui batas of budget. Yang kedua, fleksibilitas, yaitu adanya kebijakan tertentu untuk efisiensi dan efektivitas. Yang ketiga, terprediksi, yaitu ketetapan dalam perencanaan atas dasar asas flow harmony dan menghindari defisit dalam tahun anggaran berjalan. Anggaran yang terprediksi merupakan cerminan dari adanya prinsip fairness di dalam proses perencanaan pembangunan. Yang keempat, kejujuran, yaitu adanya bias perkiraan penerimaan maupun pengeluaran yang disengaja yang berasal dari pertimbangan teknis maupun politis. Kejujuran bagian pokok dari prinsip fairness. Yang kelima, informatif. Adanya sistem informasi pelaporan yang teratur dan informatif sebagai dasar penilaian kinerja, kejujuran, dan proses pengambilan keputusan. Sifat informatif, ciri khas dari kejujuran. Prinsip anti korupsi yang berikutnya yaitu kebijakan. Kebijakan anti korupsi dibuat untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi bisa berupa undang-undang anti korupsi, undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti monopoli, maupun kebijakan lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh pejabat negara. Ada 4 aspek kebijakan anti korupsi. Di antaranya, yang pertama, isi kebijakan. Kebijakan anti korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi.
Yang kedua, pembuat kebijakan. Kualitas isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya. Yang ketiga, pelaksana kebijakan. Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan. Yang keempat, kultur kebijakan. Eksistensi sebuah kebijakan terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan undang-undang anti korupsi. Selanjutnya, prinsip kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. 3 model kontrol kebijakan, yaitu yang pertama, partisipasi, yang kedua, oposisi, yang ketiga adalah revolusi. Contoh dari prinsip kontrol kebijakan yaitu seperti dalam kegiatan mahasiswa di kampus dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan kemahasiswaan melalui dari penyusunan program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, serta pelaporan, di mana mahasiswa tidak hanya berperan sebagai individu, tetapi juga sebagai bagian masyarakat, organisasi, dan institusi.